Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rabbi shrah li sudurana wa yassir bihi umurana wa halul 'uqdatam min lisanina waj'al lahu waziran min ahli. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati pengurus DKM Masjid Al Istiqomah. Saya kadang suka ketukar sama masjid yang ada Istiqomah yang ada di BNI Al Itisam Jalan Sudirman. Ada Istiqomah, ada Istiqomah, ada Al Itisam. Suka terbalik-balik. Mudah-mudahan pengurus DKM Jamaah Masjid Al Istiqomah akan selalu istiqomah sesuai dengan namanya. Amin ya rabbal alamin. Saya agak gimana melihat jamaah ini kayak sholat Jumat di sini subuhnya. Subhanallah. Mudah-mudahan yang kata Nabi, Allah membarik li ummati fi bukurina. Ya Allah berkahi umatku di waktu pagi hari. Ternyata kita dapat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan doa Nabi yang terus sampai ke kita ini akan mendapatkan keberkahan buat kita yang hadir di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin pada para kiai, al-asatidz, masyayikh yang mungkin ada di hadapan saya. Bukan berarti saya mengajarkan, tapi sama-sama kita belajar bersama. Semoga apa yang disampaikan akan menjadi ilmu pengetahuan buat kita dan kita amalkan. Yang terpenting itu. Dan mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak sedikit pun menjadi sebuah laknat ataupun menjadi sebuah bencana buat kita. Kata seorang ulama Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya, kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang kita rasakan, Pak, sekarang kan kita dapat nikmat nih. Nikmat bisa bergerak, kaki kita, tangan kita, mulut kita bisa bicara, mata kita melihat, telinga kita mendengar, jalan ke masjid ini nikmat nih. Nikmat dong. Banyak orang di rumah sakit Fatmawati yang nggak bisa jalan kan, karena di infus, karena dibantu dengan oksigen, dia nggak bisa ke masjid. Padahal pengen mungkin ke masjid. Kita bisa begini. Ini yang disebut kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap tetesan nikmat yang Allah berikan kepada kita enggak bisa dekat dengan Allah, baliyah, khawatir menjadi bencana buat saya. Nah, alhamdulillah bangun tidur aja kita dapat nikmat dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita mengucapkan itu setelah bangun tidur, karena ada orang tidur bablas, enggak bangun lagi dia. Nah, ini kita bilang alhamdulillah. Ya Allah, kau berikan aku ini nikmat, bisa hidup lagi. Padahal semalam mati kita. Gak ada bedanya orang mati sama orang tidur. Gak ada bedanya. Gak ada orang mati bisa ngopi. Gak ada orang tidur ngopi juga kan. Itu mah tidur ayam kalau dia bisa ngopi kan. Gak ada. Sama. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang bilang dalam Al-Quran. Orang yang hidup dan orang yang mati sama-sama dipegang ruhnya. Pada saat orang itu mati, terus dipegang sampai hari kiamat ruhnya. Tapi orang yang tidur, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Aku kembalikan ruhmu tuh, bangun pagi-pagi kau. Ya kan? Kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kita suruh bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya yang begitu banyak yang enggak bisa dibayar. Kalau ada orang terkaya pun enggak bisa bayar. Enggak ada yang bisa bayar nikmat Allah. Yang diminta sama Allah cuma satu, bersyukur. Nah, itu aja. Bayarnya pakai syukur, bukan pakai uang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara Akhinal Mahbub wa Asdaqanal Mashkuk, Bapak Ustadz Arif yang telah menyampaikan kepada kita untuk sama-sama setiap ada hari Ahad kita ada kajian di masjid ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hakikat dan hikmah berkorban bagi kita seorang muslim. Korban itu Pak, bukan pada saat agama Islam ada. Jauh sebelum agama Islam, Nabi Adam manusia pertama udah ada korban, cuma nggak terkenal, nggak seperti zaman kita Nabi Muhammad dan umatnya. Udah ada Pak. Korban itu sudah ada pada masa zaman Nabi Adam alaihissalam. Saat itu kan Nabi Adam punya anak Habil dan Qabil. Ya, Habil dan Qabil ini punya anak. Nabi Adam punya anak dua nih, Habil dan Qabil. Kemudian anaknya ini dinikahkan. Qabil dengan Habil dinikahkan dengan dua putri Adam juga yang lain. Protes lah. Ceritanya dia protes tuh. Anaknya Nabi Adam protes. Kenapa? Karena dapatnya yang dia nggak suka. Akhirnya singkat cerita, Allah perintahkan kepada dua anak Adam ini untuk berkorban. Diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba'a bnai Adam idz qarraba qurbanan. Ada kata kurban. Hai Adam, aku perintahkan kepada dua anak putramu ini yang protes karena tidak mau menerima keputusan Allah untuk dinikahkan secara silang. Makanya siapa di antara kedua putramu itu yang berkorban, aku terima korbannya. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Siapa di antara kedua putramu yang aku terima korbannya, maka dialah yang menjadi keputusannya diikuti. Artinya yang diputuskan oleh Nabi Adam kepada kedua putranya harus diikuti gitu. Karena nggak terima nih kakaknya namanya Qabil. Nah, akhirnya diterimalah salah satu di antara dua putra Adam, Habil diterima. Walam yataqabbal minal akhar, yang satu gak diterima kurbannya. Siapa yang gak diterima? Qabil, yang diterima Habil. Kemudian Qabil ngomong, qala la aqtulannak, aku bunuh kau. Nah, manusia yang pertama kali membunuh kan ini. Qabil membunuh Habil kan? Dibunuh tuh adiknya. Karena apa? Korbannya yang diterima Habil. Qabil tidak diterima. Habil tuh kalau berkorban, Pak, dijelaskan dalam tafsir Jalalain itu. Dia memberikan seekor kambing yang bagus, yang bersih, yang gemuk, yang tanduknya enak dilihat, kemudian bulunya bersih dan lain sebagainya. Jadi kalau korban ikutin itu. Jangan beli yang murah. Kalau beli yang murah ntar kelihatannya nggak enak dilihatnya. Dipotong juga dagingnya sedikit katanya. Nabi Adam perintahkan berkorban, Habil ngerti cara berkorban. Dicari tuh kambing yang baik, dipelihara dengan baik. Kemudian diterima korbannya oleh Allah. Sementara Qabil, dia itu berkorban kepada Allah, bentuknya adalah sayur mayur, buah-buahan dan juga hasil bumi. Cuma yang nggak bagus, berasnya yang perak, buah-buahannya udah mau busuk, sayur-sayurannya udah mulai pada layu, dikasih buat Allah. Allah nggak terima. Dua anak Adam ini berkorban, Allah terima yang mana? Yang bagus. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu bagus. Yang nerima yang bagus, nggak diterima yang jelek. Yang asal-asalan Allah nggak terima. Nah, jadi cerita Nabi Adam ini pelajaran buat saya. Yang Allah terima itu kurbannya Habil, bukan si Qabil yang asal-asalan kurban. Pelajaran yang bisa kita petik, korban sudah ada jauh sebelum manusia banyak seperti sekarang. Zaman Nabi cuma berapa manusia yang ada saat itu, dan itulah perintah korban pertama kali diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu Habil dan Qabil. Perintah Allah kepada Nabi Adam. Korbannya harus yang baik. Qala innama yataqabbalu minal muttaqin. Allah terima korban dari hambanya yang muttaqin. Yang muttaqin itu yang ikhlas, yang baik, yang bagus. Itu yang diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima
amalan apapun juga termasuk berkorban dari orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yang ikhlas, yang bagus, yang baik, bukan asal-asalan. Korban kedua, kita pernah dengar ceritanya Nabi Ismail alaihissalam dengan ayahnya Ibrahim. Kita udah sering dengar itu. Bahkan menjadi syariat, mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Korban yang kedua, ketika Allah ceritakan, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan aku keturunan. Kata Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Kabarkan pada Nabi Ibrahim, dia akan dapat anak. Dia minta anak, aku kasih. Kabarkan, wahai malaikat, kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan udah umur ratusan tahun, Pak. Belum punya keturunan. Akhirnya diberikan keturunan Allah Subhanahu wa taala melalui istrinya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Halim itu di atas sabar. Coba perhatikan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Dan tatkala berita Nabi Ibrahim punya anak, anaknya umur antara 7 sampai 10 tahun, enak-enaknya dilihat dipandang mata, mimpi kan dia. Ini ara fil manam, aku mimpi. Dipanggil tuh anaknya, "Hai Ismail sini, ayah mimpi." Dengerin cerita gini. Ayah mimpi semalam tidur. Anni azbahuka, saya potong kamu nak. Saya potong. Padahal ayah pengen punya anak, begitu anak dikasih Allah Subhanahu wa taala, mimpinya disuruh dipotong. Anak itu ngomong, "Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Hai ayah, kalau memang itu mimpimu benar dari Allah Subhanahu wa taala, if'al, laksanakan. Bu, kalau punya anak mau dipotong, anaknya ngomong apa, Bu? Mau dipotong sama bapaknya? Ngamuk tuh bapak, tuh ibu sama bapaknya. Apaan, Pak? Kita punya anak susah-susah, bapak mau potong. Lihat Nabi Adam, lihat Nabi Ibrahim. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tar. Aku mau potong kamu. Si anak ngomongnya, ya abatif al-ma tu'mar. Hai ayah, laksanakan kalau itu perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga ayah dapatkan aku nanti di surga menjadi orang-orang yang sabar. Tuh anak yang kayak gitu yang kita mau. Anak 10 kalau anaknya taat kayak Nabi Ismail mau nggak? Mau lah. Anak 1 susahnya diatur minta ampun. Nah, misalkan gitu. Punya anak banyak kayak Nabi Ismail mas senang banget kita kan. Yang satu hafal Quran, yang satu pintar ngaji dan juga mendapatkan gelar doktor dari mana, dari Palestina, dari mana, dari Al-Azhar Kairo. Banyak sekali manfaatnya kalau anak-anak kita pintar. Itu barangkali menjadi permata hati, qurrata ayun buat orang tuanya, dan itu yang kita mau. Seperti layaknya Ibrahim menyampaikan hal ini kepada Ismail tanpa mikir anaknya, enggak bicara yang kasar kepada bapaknya. Ya abatif al-matu, laksanakan kalau itu perintah Allah. Itu cerita korban yang kedua. Cerita korban yang ketiga, sebelum Islam ada juga. Cerita Nabi Adam sudah, cerita Nabi Ibrahim sudah. Ibrahim sering kita dengar malam. Cerita yang ketiganya adalah bagaimana ketika ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah, itu pernah mau dikorbankan, Pak, seperti Ismail. Kakeknya Nabi Muhammad kan Abdul Muthalib, penjaga sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zamnya saat itu hilang, Pak. Yang sering diminum sampai sekarang oleh orang-orang haji itu sumur Zam-Zam hilang, Pak. Pada saat hilang, kemudian Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad itu mencari dan ketemu. Ternyata memang dibuat oleh orang lain supaya sumur Zam-Zam ini tidak bisa diminum lagi oleh orang. Akhirnya Abdul Muthalib menemukan sumur Zam-Zam dan dijaga baik-baik. Cuma kakeknya Nabi Muhammad ini cuma laki-laki sendiri. Dia nggak punya lagi saudara atau cucu laki-laki yang lain. Makanya dia berdoa, ya Allah, berikan kepadaku keturunan anak laki sebanyak-banyaknya. Ya, dia minta 10 anak laki lah, dia sebut doanya. Aku minta dikaruniai anak 10 anak laki-laki. Dia berdoa dan Allah kabulkan. Salah satu anak laki yang 10 itu dari
Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad ini ada namanya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad, lahir tuh. Dan singkat cerita, akhirnya Abdul Muthalib itu pernah minta kepada Allah, seandainya sumur ini, sumur Zam-Zam ketemu, aku akan bernazar mengorbankan putraku. Satu orang putraku akan kukorbankan sebagai tanda aku bersyukur padamu ya Allah. Ternyata benar, 10 anak ini lahir dan akhirnya mau dikorbankan salah satu yang 10. Dipilihlah di antara 10 anak ini yang harus dikorbankan. Diundi Pak Kemen Harisan. Yang keluar Abdullah. Waduh, Abdullah. Ternyata Abdullah ini anak yang paling disayang oleh kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Dikocok lagi, Abdullah lagi yang keluar. Dikocok, Abdullah. Akhirnya 3 kali dikocok, takut jangan Abdullah yang dipotong. Kalau bisa yang bandel, gitu kali maunya kita kan. Ya ini kocok Abdullah dulu. Abdullah tuh taat, baik, cakep, pokoknya kayak Ismail lah gitu. Dikocok Abdullah. Akhirnya ditanya sama orang pintar, kalau gitu gini, setiap kali dikocok keluar Abdullah, kamu harus mengorbankan 10 ekor onta. Dikocok, Abdullah keluar, korban 10 onta. Kocok, Abdullah keluar 10 onta. Sampai 10 kali dikocok, keluarnya Abdullah terus. Yang ke-11 baru keluarnya onta. Jadi kocokan itu isinya onta sama nama Abdullah. Mana nih yang keluar? Tapi keluar 10 kali Abdullah dulu. Akhirnya 10, 100 kali. Makanya sampai 100 kali onta sudah mau dikorbankan. Yang ke-11 baru keluar namanya si onta, bukan Abdullah. Kalau yang keluar itu Abdullah lagi harus disembelih Abdullah. Maka Nabi Muhammad tidak lahir dari Abdullah. Dari bapak yang lain. Ini jarang kita dengar. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, Ana ibnu Zabihatain. Aku adalah anak dari 2 bapak yang disembelih. Memang tidak jadi Pak disembelihnya. Yang pertama Abdullah. Yang kedua uyut-uyutnya dia tuh sampailah ke Ismail. Walaupun Nabi Ismail diganti dengan domba. Makanya Nabi bilang, Ana ibnu Zabihatain. Aku ini sebetulnya anak dari 2 bapak yang mau dipotong, nggak jadi. Pertama bapak kandungku Abdullah, yang kedua kakek-kakekku tuh sampai kepada Nabi Ibrahim yang akan mengorbankan Ismail. Jadi korban itu sudah ada sebelum Islam. Akhirnya sekarang kita berkorban mengikuti syariat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dan juga yang pernah terjadi di mana Allah perintahkan untuk berkorban Nabi Adam untuk putra-putranya dan juga Abdullah yang ingin dikorbankan oleh ayahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai jam 10 ya? Enggak lah. Saya mau pulang. Saya juga mau pulang dan ada kegiatan lagi setelah ini. Kurban itu artinya dekat. Qaraba yang qarubu kurbanan. Artinya mendekat. Bapak sama ibu ini duduk kan lagi dekat-dekatan, ini korban namanya. Kalau saya jauh dengan bapak. Kalau bapak dengan bapak ini korban namanya. Qaraba yang qarubu kurbanan, dekat. Jadi orang yang berkorban itu orang yang ingin berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau berdekatan dengan Allah, apakah kita asal-asalan? Bapak sholat tadi, ya kan? Apa sholat kita asal-asalan? Enggak kan? Ada ketentuan sholat. Sebelum sholat, wudhu nggak kamu? Wudhu. Nah, itu ketentuannya. Sebelum sholat, kita wudhu. Kemudian menghadap kiblat nggak? Menghadap kiblat. Kemudian sholat, menghadap kiblat. Kemudian juga berwudhu. Menutup aurat nggak? Menutup aurat. Itu ketentuan-ketentuannya. Korban juga begitu, Pak. Jangan asal-asalan. Tuh, Qabil asal-asalan. Bapak beli kambing. Dengan harga misalnya punya uang 5 juta. Beli kambingnya yang ditawar sampai 1,5 juta. Akhirnya dibeli juga. Salah-salah. Dari punya duit 5 juta beli kambing 1,5 juta. Itu pun sudah yang terakhir kambingnya mojok kayak itu kambing. Jangan Pak. Jangan seperti itu.
Ini yang kita mau ngikutin syariatnya Nabi Ibrahim, yang kita ngikutin syariatnya Nabi Adam alaihissalam, yang mengorbankan dengan yang terbaik, itu yang kita contoh. Dan kita pengen yang disebut korban itu mendekatkan diri kepada Allah, bahwa Allah itu dekat dengan kita, dan kita juga pengen dekat dengan Allah. Caranya harus tahu. Nah, korban itulah yang disebut dengan berkorban, menyembelih seekor kambing atau domba dan binatang-binatang yang ditentukan dengan ketentuan syariat sebagai pengorbanan kepada Allah di hari raya Idul Adha untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Sang Pencipta. Itu korban. Jadi Bapak Ibu sudah ngerti, sudah paham sedikit tentang korban itu harus yang baik, jangan yang asal-asalan. Jangan juga kita maunya cari yang murah, mau cari yang enak tapi harganya murah. Jangan. Kita juga mikir, kita punya uang rezeki yang Allah berikan, kita korban untuk cara yang benar. Hukumnya wajib bagi yang mampu, dan sebagian ulama pun ada yang mengatakan korban itu wajib. Cuma kita kan mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Tapi bagi yang mampu dan kaya, masa nggak mau berkorban? Bagi orang yang kaya, harga 3,5 juta, harga 3,5 juta mungkin kambing yang sedang, atau harga yang 5 juta, 7, dia bisa beli itu. Kenapa dia nggak mau berkorban? Makanya disebut wajib bagi sebagian ulama yang mengatakan yang mampu. Ingat, yang mampu. Sama seperti pergi haji, Pak. Saudara kita yang pada berangkat haji, haji kan wajib bagi yang mampu kan. Ada orang kaya yang nggak pergi haji? Banyak. Saya punya jamaah yang berangkat istri, suaminya nggak mau. Orang kaya, Pak. Kenapa mau berangkat? Nanti Pak Ustadz kalau ada waktunya tuh. Kalau udah siap Pak Ustadz, kapan siapnya? Padahal mampu, istrinya suruh berangkat duluan, dia nanti katanya kalau udah siap. Kapan siapnya? Nunggu ajal, nunggu dia lumpuh, nunggu dia stroke baru dia berangkat haji. Padahal haji itu sungguh luar biasa bagi orang-orang yang harus berangkat ke sana dengan kemampuan harta, kemampuan fisik, kemampuan hati yang kuat untuk berangkat ke sana. Begitu juga korban, bagi yang mampu berkorbanlah kamu. Sunnah buat orang yang tidak mampu, buat kita-kita yang belum punya rezeki, maka disunahkan kita kalau ada uangnya berkorban, kalau nggak ada uangnya nggak usah berkorban. Jadi dasar hukumnya, fikihnya mengatakan sunnah muakkad untuk mazhab Imam Syafi'i, tidak wajib. Yang wajib itu sebagian daripada ulama yang lain, itu pun dengan catatan mampu ada uangnya. Dasarnya Al-Quran surat Al-Kautsar, pendek suratnya itu. Nabi Muhammad ketika diturunkan surat Al-Kautsar ini sedang duduk, kemudian kepalanya ada di bawah kayak orang sujud. Bangun dari duduknya dan kepalanya menegakkan ke atas, balik badan ke para sahabatnya diajak tersenyum oleh Nabi Muhammad. Bertanya dia, "Ya Muhammad, kenapa kau tersenyum?" Nabi Muhammad bilang, "Aku tadi diajak bicara oleh malaikat Jibril menurunkan Al-Quran surat Al-Kautsar." Apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar adalah sebuah telaga danau. Ya kalau sekarang danau, telaga atau danau yang nanti akan diminum oleh orang-orang jamaah masjid Istiqomah. Yang amin minum Pak, yang gak amin gak dapat gelas. Biar aja. Dan sekali minum dari telaga Al-Kautsar tidak akan haus selamanya. Itu telaga ada di surga, Pak. Namanya telaga Al-Kautsar. Nabi Muhammad bilang dia akan minum umatku menuju sini, yang gelasnya sebanyak kawakib fis sama. Kawakib itu bintang. Gelasnya itu sebanyak bintang-bintang di langit untuk umatku. Nggak usah ngantri, Pak. Emang pembagian sembako ngantri? Enggak. Gelasnya itu seperti bintang-bintang di langit. Kita dapat yang menjadi pengikut Nabi Muhammad. Gimana bunyinya? Sahabat itu pengen dengar, kan belum pernah dengar surat Al-Kautsar. Allah bilang dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya Muhammad, kabarkan kepada umatmu, aku telah memberi nikmat yang Kautsar banyak kepada umatku. Kasih tahu tuh sama orang-orang Istiqomah.
Iya, nikmat yang Allah berikan kepada kita sudah banyak, Pak. Bapak bisa duduk, sehat. Bapak tangan kakinya bergerak, sehat. Bapak telinga dan matanya bisa berfungsi, sehat. Bapak jantungnya bergerak dengan normal, sehat. Bapak bisa menghirup udara tanpa bayar pakai gas oksigen, sehat. Bapak punya rumah, punya anak, punya istri, punya mobil, punya tanah, punya segala-galanya. Itu nikmat yang disebut a'tainakal kautsar. Kalau suruh bayar, coba. Orang kaya mana yang bisa bayar nikmat dari Allah yang banyak tadi suruh bayar? Orang terkaya bangkrut kalau suruh ngitung nikmat Allah. Bangkrut, Pak. Kita bisa nafas nih ada di sini, nggak bayar. Bapak Ibu pergi ke rumah sakit Fatmawati, lihat orang yang nafasnya dibantu sama gas oksigen. Kalau gas oksigennya habis, dia pakai tabung gas LPG, bisa nggak? Bisa nggak? Mati dia. Tabung gas itu kan harganya, Pak. Dia nggak bisa nafas, Pak. Nafasnya dibantu sama tabung gas oksigen. Bapak sama Ibu duduk di masjid Istiqomah, nggak ada yang pakai tabung gas oksigen. Nggak bisa, nggak harus bayar. Coba kalau Allah bilang, hei orang bayar semua sama aku, bayar sama Allah. Allah cuma bilang, rizki yang aku berikan, nikmat aku berikan ini. Ayat keduanya, fasholli li rabbika. Bayar tuh dengan sholat. Fasholli li rabbika. Maka fa sababiyah. Kalau bahasa Arab, fa itu fa sababiyah. Maka kalau udah dikasih nikmat yang banyak, sholli li rabbika. Sholat dong untuk Tuhanmu. Vertikal. Fasholli li rabbika. Udah dikasih nikmat gak bisa bayar. Tuhan Allah cuma minta, lihat laksanakan, dirikan sholat untukku. Ini vertikal kita kepada Allah. Fasholli li rabbika, dirikan sholat untukku. Tapi ternyata nggak cukup. Wanhar, dan berkorbanlah kamu. Perintah korban ada di surat Al-Kautsar kan? Ayat keduanya. Fasholli li rabbika wanhar. Horizontal kamu. Setelah vertikal kepada Allah kau bisa sholat untukku. Jangan lupa wanhar, berkorban. Disuruh berkorban kita, Pak. Bagi yang mampu. Bagi yang kelebihan harta kita ini. Kita disuruh berkorban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada perintahnya di dalam Al-Quran. Sehingga kita disuruh dengan harta kita untuk berkorban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makanya bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man kana lahu sa'atan, falam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Hai orang-orang yang udah dikasih rezeki banyak, duitnya banyak, kau bisa beli berkorban. Pada saat itu kau diberi kemampuan untuk berkorban, tidak mau berkorban, falam yudhi, fala yaqrabanna musallana. Jangan deket-deket aku, kata Nabi. Masya Allah. Kita pengen dekat sama Nabi, Pak. Tapi Nabi nggak mau. Jangan dekat-dekat aku. Nabi bilang, man kana lahu sa'atan. Siapa orang yang diberi keluasan rezeki, falam yudhi, dia nggak mau berkorban. Fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat aku. Sahabat kan takut nggak pengen dekat sama Nabi. Mu'adz bin Jabal kalau lagi ngaji bersama Nabi seperti ini, itu matanya memandang Nabi, nggak pernah berkedip. Pokoknya mandang Nabi. Nabi Muhammad setelah itu selesai bersama sahabat pulang. Mu'adz bin Jabal dari mulai pulangnya meninggalkan Nabi sampai nangis katanya. Nangis. Ditanya sama Abu Bakar, wahai Mu'adz, kenapa kamu nangis? Aku kalau bersama Nabi itu nggak pengen lepas memandangnya. Aku kalau bersama Nabi nggak pengen pisah sama Nabi. Jadi aku kalau udah keluar dari majelis Nabi, itu ingatnya dunia melulu. Mikirin anak, mikirin rumah, mikirin mobil kalau ada mobil ya. Mikirin urusan dunia, perniagaan dan lain sebagainya. Tapi kalau bersama Nabi aku nggak mikirin itu semua. Aku jadi orang munafik, udah cinta sama dunia kalau lepas dari Nabi. Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, bilang jadi orang munafik kalau jauh dari Nabi.
Kata Abu Bakar, aku juga demikian, wahai Mu'adz. Kalau bersama Nabi, gak pengen lepas berpisah dengan Nabi. Tapi kalau sudah berpisah, aku rasanya tuh udah mikirinnya yang lain. Sama seperti kita. Di sini mah mikirnya Allah kan di masjid. Coba ntar di luar, mikirnya dagang. Mikirnya yang lain. Kalau di masjid mah sama-sama kita mikirnya sholat, zikir, baca Quran, dekat sama Allah, takut-takut mati hari ini kan gitu. Tapi kalau sudah di luar, nggak ada yang mikir Allah, Pak. Mu'adz akhirnya diajak, ayo kita ke Nabi yuk. Diajak sama Abu Bakar, ayo kita ke Nabi. Ini ada dalam kitab Saatan-Saatan. Ustadz Abdul Somad yang menerjemahkan kitabnya, ada saatnya kita berjumpa bersama Nabi. Nabi bilang, hai Mu'adz, ada saatnya kau bersama aku. Dan ada saatnya kau bersama anak istrimu. Pada saat kau bersama anak istrimu, bahagiakanlah dia. Kau juga akan bersama aku nanti di surga. Tuh. Jadi memang kalau ada Nabi, kita pengen dekat sama Nabi. Tapi kalau Nabi melarang gimana Pak? Karena apa? Dia punya duit nggak mau korban. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat sama aku. Udah dia punya uang nggak mau berkorban kok. Nabi nggak pengen Pak. Nabi pengen bersama kita orang-orang yang mau kelebihan hartanya untuk berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiganya ditutup inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau Muhammad, siapapun orangnya. Sebab asbabun nuzulnya ada sahabat, ada orang yang benci sama Nabi Muhammad namanya Wail. Wailin benci Nabi Muhammad karena apa? Nabi Muhammad akhirnya ditinggal oleh Tuhan. Karena apa? Anaknya Ibrahim meninggal, anaknya Abdullah meninggal. Tuh lihat tuh, dia sedih, syukurin. Nabi Muhammad tuh dibenci sama Tuhannya. Kata si Wail. Makanya ayat ini turun. Kata Nabi Muhammad, kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Dia itu yang putus rahmat dariku. Karena apa? Dia benci sama engkau. Jadi orang yang tidak mau berkorban, mungkin juga dia gak suka dengan syariat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu syariat untuk berkorban. Jadi korban itu ada syariatnya Pak. Ada perintahnya dalam Al-Quran, ada perintahnya di dalam hadis Rasul SAW. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad, yang tidak mau mengikuti syariatnya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu duduk di sini jangan mengharap pahala. Jangan mengharap pahala. Kita puasa sunnah tanggal 1 sampai tanggal 9 Arafah. Jangan mengharap pahala. Nabi Muhammad itu pernah ngomong di hadapan para sahabatnya, hai sahabatku, sesungguhnya amalan yang kamu lakukan untuk mendapatkan pahala tidak menyebabkan kamu masuk surga. Jadi kamu masuk surga bukan dapat pahala. Loh, sahabat nanya, ya Rasulullah, wala anta, apakah engkau termasuk orang yang tidak masuk surga dengan sholatmu bengkak kakinya? Nabi Muhammad sholat kan bengkak Pak kakinya. Kalau kita kan nggak pernah sholat sampai bengkak kakinya. Ada yang pernah sholat kakinya sampai bengkak, kasih ibadah umroh Pak, DKM. Kalau ada yang sholat kakinya sampai bengkak, sholat terus, akhirnya kakinya bengkak, kasih tuh hadiah umroh jika mampu. Nabi Muhammad sholatnya sampai bengkak kakinya, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga Pak. Sahabatnya ditanya begitu juga bingung, loh buat apa sholat, buat apa berkorban kalau nggak bisa masuk surga? Kata Nabi, illa, kecuali yang kita lakukan tadi, sholat, baca Quran, iktikaf, pergi haji, berkorban. Ayyataghamadani Allah birahmatin wa fadlin. Allah menurunkan ketika ibadah itu kasih sayangnya, rahmatnya. Jadi Allah menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya Allah menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat baik. Siapa yang berbuat baik? Dia sholat, dia puasa sunnah yang dilakukan pada saat tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, dia berkorban, dia pergi haji, dia iktikaf, baca Quran, nyantuni anak yatim. Itu orang baik, rahmatnya turun. Jadi bukan karena sholat kita masuk surga. Ada orang melakukan ibadah akhirnya ujung-ujungnya yang masuk neraka. Ada. Dan dalam hadis disebutkan itu,
antara dirinya dengan surga, selangkah lagi masuk surga. Selangkah kan begini, Pak. Masuk surga. Fayasbiku. Kemudian ditetapkan oleh Allah, kitabnya dia tidak masuk surga, melainkan dimasukkan dia ke dalam neraka. Ada orang yang ibadah tapi ujungnya masuk neraka. Bukan rahmat Allah sih yang dicari. Nah, jadi inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang benci itu kepada Nabi Muhammad akan putus dari rahmat Allah. Yang kita cari korban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Itu yang menyebabkan. Dulu zaman sebelum ada manusia, zaman sebelum Nabi Muhammad, diceritakan ada seorang hamba Allah hidup di sebuah pulau, Pak. Hidup di sebuah pulau, kanan kiri depan belakang itu laut. Laut kan airnya asin, Pak. Dia hidup di seperti ini sendirian. Di situ tumbuh-tumbuhan untuk dia bisa hidup makan. Dia bisa minum, ada sebuah tanah yang mengeluarkan air tawar. Padahal itu semuanya laut kanan kirinya. Dia bisa keluarin air tuh di tanah itu. Airnya tawar buat dia minum. Allah kasih seorang hamba hidup di sebuah pulau seperti itu. Berapa tahun, Pak? 500 tahun usianya. 500 tahun usianya hidup di pulau itu, dia bisa makan buah-buahan, bisa minum air tawar, padahal air di sekelilingnya adalah air laut, asin. 500 tahun ibadah, sholat, ibadah, puasa, ibadah, dia nggak melakukan dosa, semua dia lakukan. Saatnya mati, dipanggil malaikat, "Hei, kamu akan wafat, Allah ingin masukkan kau ke surga." Dimasukkan dia ke surga. Pada saat mau masuk ke surga, malaikat disuruh tanya sama orang itu, "Hambaku, masuk surga karena apa?" Dia bilang, "Masuk surga aku dikasih umur 500 tahun, aku ibadah nggak berdosa." Dia bangga dengan ibadahnya 500 tahun. Usianya dia bisa beribadah, nggak pernah berdosa. Allah bilang, "Oh, kalau gitu dia masuk surga karena pengen dapat pahala. Bayar surganya dengan pahala. Kalau gitu, aku ulangi dia hidup lagi di dunia. 500 tahun aku kasih hidup lagi di dunia, tapi satu, aku kurangin nikmatnya. Ulangi sekali lagi dia ibadah 500 tahun. Matanya aku butakan dua-duanya. Silakan. 500 tahun lagi kau hidup tanpa mata bisa melihat untuk beribadah kepadaku." Ternyata nggak sampai 500 tahun, baru 1 tahun dia kewalahan, matanya buta untuk ibadah. Seperti dia waktu itu 500 tahun matanya melihat untuk ibadah kepada Allah. Dia bilang, "Ya Allah, kalau gitu aku bukan karena ibadahku bisa masuk surga, karena kau sayang kepadaku, memberikan nikmat kepadaku, sehingga aku bisa leluasa untuk beribadah." Makanya orang ibadah kan kadang-kadang kita lihat, yang sehat belum tentu ibadah. Rumah mah dekat masjid, temboknya mah dempel sama masjid. Hayalah sholat, nggak ke masjid dia. Tapi ada orang yang jauh, Pak, pakai motor sampai sini cari tempat duduk lagi. Begitu komat dia cari duduk untuk sholatnya sambil duduk. Rumahnya jauh, datang ke masjid sholatnya sambil duduk. Ini rumahnya dekat sama masjid, temboknya nempel sama masjid. Berarti apa? Rahmat Allah gak turun. Itu yang kita cari. Ibadah itu belum tentu yang menyebabkan orang itu harus sehat, belum tentu. Kadang-kadang kita dikasih lihat sama orang, ini orang ibadahnya, ya Allah, udah susah jalannya, pakai tongkat, datang ke masjid mau dia. Sementara itu lihat orang rumahnya keluar masuk mobil, AC-nya di mana-mana, sampai ke dapur ada AC kalau perlu. Nggak mau tuh sholat masjid. Ini yang barangkali kita pengen belajar dari bagaimana sahabat Nabi, bagaimana kisah-kisah yang dulu disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk kita amalkan. Jadi kita diperintahkan untuk berkorban karena perintah ayatnya ada dalam surat Al-Kautsar, dan kita disampaikan dengan ayat-ayat dan hadis untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadis saya sampaikan dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau Rasulullah menyampaikan, "Man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Shahahul Hakim wa At-Tirmizi.
Jadi kata Rasulullah, siapa orang yang diberikan keluasan rezekinya, dia nggak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan aku. Padahal pengennya kita bersama Nabi di surga. Apalagi nanti di hari kiamat kita mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak mau ngasih syafaat kepada orang yang pelit, orang yang nggak mau berkorban, padahal dia mampu untuk berkorban. Nabi berkorban, iya Nabi berkorban. Nabi sendiri pun berkorban, walaupun sering kita dengar Nabi itu susah. Nabi itu kalau nggak ada makanan di rumah, puasa Pak hari itu. Nanya sama istrinya Aisyah, ya Aisyah, apakah makanan pagi hari ini yang bisa aku santap? Kata Aisyah, aku nggak ada makanan ya Rasulullah. Ya sudah, hari ini aku puasa. Bapak pulang dari sini, di rumah tanya sama istri, Bu, makan pagi apa kita? Aduh, nggak ada makanan Pak. Kira-kira Bapak mau puasa nggak? Marah yang ada, bukan puasa. Udah gua kasih gaji bulan kemarin, bulan ini masih aja nggak ada masakan. Marah kita. Nabi Muhammad itu Pak, Masya Allah. Walaupun kondisi kadang-kadang kita dengar ceritanya itu sangat sederhana, tapi berkorban dia Pak. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, kana rajulu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam yudahi bi syatin anhu wa an ahli baitihi. Rawahu at-Tirmizi wa sahahahu. Kata Nabi, aku berkorban dengan memotong seekor kambing atas diriku dan keluargaku. Jadi Nabi satu ekor kambing berkorbannya itu untuk dirinya dan keluarganya. Tapi Bapak jangan ikut-ikutan, pelit banget sih. Kasih kambing yang harga 4 juta, terus ngasih ke masjid Istiqomah. Ini kambing dari saya, istri saya, anak saya 3, tolong sebut namanya. Kambingnya 1, istri anaknya dikasih disebutin, jangan. Udah ikutin di rumah aja. Saya bilang sama istri, Bu, kita berkorban hari ini, ayah beli kambing untuk ibu, saya, dan anak kita 2. Tapi nanti di masjid Istiqomah saya nggak ngomong gitu, ini saya korban. Gitu. Jadi Nabi korban untuk dirinya dan keluarganya Pak. 1 ekor kambing buat dirinya dan keluarganya. Ini hadisnya. Karena sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyad, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban menyembelih syatun itu kambing. Anhu wa an ahli baitihi, untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan keluarganya. 1 kambing Nabi dengan dirinya dan keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali tentang kurban yang kita harus sedikit pahami. Lalu hikmahnya apa? Hikmahnya korban itu yang pertama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, pengertian korban aja udah artinya dekat. Kalau kita datang kepada Allah itu dengan melangkah kaki, maka Allah berlari kepada saya. Hadisnya ada. Iza ataita alayya yamshi, kalau kau datang kepadaku jalan, aku akan datang harwalatan, aku akan lari kepadamu. Berarti Allah pengen dekat sama saya Pak. Allah pengen dekat, kita jalan, Allah lari. Kalau kamu dekat kepadaku sehasta, ziraan, maka aku akan dekat denganmu sejengkal tangan. Kita pengen dekat sama Allah segini nih, sehasta. Allah pengen dekat sama saya sejengkal tangan. Dekat kan? Tuh, arti korban, kita ingin mendekatkan diri kepada Bapak. Kalau dekat sama Yang Maha Kuasa, nggak mungkin ditaruh di neraka lah. Kalau saya dekat sama Pak Presiden, apa mungkin saya mau ketemu Pak Presiden karena dekat Pak Presiden di istana, saya di jalan depan Monas? Kan nggak mungkin. Saya dekat sama Presiden, saya pasti dipanggil, sini, duduk sini. Duduk dekat dia. Presiden kalau dekat dengan kita gimana sih Pak? Gubernur lah, Pak RW lah. Kalau kita dekat sama Pak RW, kan dikasih duduk samping dia. Dekat, apalagi dekat dengan Allah. Nggak mungkin ditaruhnya di neraka. Kita pengen dekat. Itu hikmah berkorban. Yang kedua, kita ingin sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam mengikutinya. Summa auhayna ilaika anit tabi millata Ibrahim hanifan. Kemudian aku wahyukan kaum Muhammad dan umatku untuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Sunnah Nabi Ibrahim itu yaitu menyembelih seekor domba untuk menggantikan putranya Ismail. Kita ikutin. Yang dipotong domba,
kambing, sapi, onta, kerbau. Itu yang kita ikuti sunnah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sunnahnya apa lagi? Haji. Nah, haji kita ikutin. Allah bilang, kemudian aku wahyukan, ikuti sunnah Nabi Ibrahim. Apa sunnahnya? Pergi haji. Sunnah Nabi Ibrahim. Berkorban. Sunnah Nabi Ibrahim. Ikuti itu semua. Perintah. Jadi kita sedang mengikuti sunnah Nabi Muhammad, sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada seorang sahabat Nabi Zaid bin Arqam nanya, ya Muhammad, ma hiya al-adhiyah? Ya Muhammad, apa itu korban? Nabi Muhammad ditanya sama sahabatnya tentang korban. Tanya balik, ya Zaid bin Arqam, kamu tahu kalau korban kambing itu domba ada bulu-bulunya di kepala? Iya ada. Satu helai bulu di kepala domba itu satu kebaikan, satu pahala untukmu. Loh, satu bulu di kepalanya itu satu pahala. Saya tanya sama bapak ibu, pernah nggak ngitungin bulu di kepalanya domba? Nggak pernah. Zaid bin Arqam tanya lagi, ya Rasulullah, kan di domba itu bukan di kepala doang ada bulunya, di kaki, di ekor, di badan ada bulunya. Nabi Muhammad, semua di badan atau di jasadnya si kambing atau domba itu bernilai ibadah kepada Allah, pahala di sisi Allah. Bayangkan kita nggak pernah ngitungin bulunya si domba, tapi itulah pahala buat orang yang ingin dekat dengan Allah ketika berkorban. Itulah sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kata Nabi Muhammad, hiya min sunnah Ibrahim alaihissalam. Itu adalah sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang pahalanya sungguh besar bagi orang-orang yang mengikuti. Jadi hikmahnya yang pertama ingin dekat, yang kedua sunnah Nabi Ibrahim, di situ pahala yang banyak terkandung di dalamnya bagi orang yang berkorban. Yang ketiga, hikmahnya kalau kita berkorban, Bapak perlu saksi nanti di akhirat. Di dunia aja kadang-kadang kita perlu saksi. Pengadilan Pak bisa menang kalau ada saksi kan? Pengadilan di dunia aja kalau ada saksi menang, nggak ada saksi kalah. Di hadapan Allah Pak, kita nggak bisa bergerak. La tazula qadama abdin, tidak akan bergeser kakimu sedikit pun di hadapan Allah. Di hadapan pengadilan Allah yang Allah bilang, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya, kita nggak bisa bergerak. Kita butuh saksi. Apa saksinya? Saksinya ternyata korban saya. Nanti datang di hari kiamat saksi kita. Tanduk korban, bulu korban, kulit korban, kaki korban, yang kita korbankan ekor kambing, seekor kambing itu datang kepada saya. Ya Allah, dia adalah menjadi saksiku. Saksinya adalah aku ya Allah. Dia pernah berkorban dulu di dunia. Dia datang jadi saksi. Di dunia perlu saksi kalau kita mau menang. Akhirat pun nanti di pengadilan Allah kita pengen saksi. Saksinya adalah korban-korban yang pernah kita lakukan di dunia itu. Yang terakhir Pak, yang terakhir untuk meraih ketakwaan, hikmah berkorban, dekat dengan Allah, mengikuti sunnah Nabi Ibrahim, menjadi saksi nanti di hari kiamat, dan yang terakhir adalah meraih ketakwaan. Bapak selalu dengar, wahai orang-orang beriman, mari kita tingkatkan takwa melulu. Kan takwa yang dikasih tahu. Nah, takwa salah satu jalannya adalah dengan berkorban. Apa ayatnya? La yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah enggak terima korban kita kalau enggak ikhlas. Allah enggak terima perbuatan kita kalau kita berbuat baik kepada Allah kalau enggak ikhlas. Termasuk korban-korban yang kita lakukan. Yang Allah terima adalah taqwa minkum. Takwa di sini oleh para ulama disebut adalah dia berkorban ikhlas karena Allah. Walaupun dia berkorban itu tidak ingin dipuji manusia, pada saat itu dia berkorban tanpa harus disebut namanya. Pokoknya saya berkorban untuk Allah, nggak perlu orang tahu dari mana saya harus membeli seekor kambing atau sapi yang memang saat itu terbaik buat dia korbankan. Jadi ketakwaan ini Pak, berkorban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka takwa dan takwa. Zaid, sahabat Nabi, pernah bertanya kepada Umar bin Khattab. Ubay bin Ka'ab bertanya, ya Umar, apa itu takwa? Takwa itu kata Umar, kalau kau berjalan di tengah malam, di situ ada
benda-benda tajam yang akan melukai kakimu. Kamu harus bagaimana jalan? Saya harus hati-hati, Umar. Saya akan lihat di bawah itu ada nggak yang melukai kakiku. Kalau kamu hati-hati karena di situ ada paku, ada beling, ada sesuatu yang akan melukai, berarti kamu juga harus takut akan menginjak bara api neraka. Itulah takwa. Kalau di dunia kita nggak pengen nginjek yang melukai kaki kita, di akhirat jangan sampai melukai kaki kita menginjak api neraka. Itu takwa. Nah, takwa itu jalan untuk memperolehnya dengan cara berbagai macam cara. Salah satunya berkorban. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang bisa diluaskan rezekinya untuk berkorban. Yang berkorban itu untuk diri kita, keluarga kita, di mana akan menjadi saksi-saksi hidup kita, dan kita semuanya akan ditolong dengan perbuatan kebaikan yang kita lakukan, mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak buka pertanyaan, saya pikir paham semuanya karena melek semuanya, nggak ada yang tidur. Kalau tidur ada dua kemungkinan, satu paham, satu tidur nggak paham. Nah, kalau saya lihat nih nggak ada yang tidur, alhamdulillah, jadi nggak usah ada yang tanya. Kalau mau tanya nanti Pak Ustadz Arif aja sama Kiai Abu ya. Tolong mungkin kalau ada pertanyaan tentang masalah korban di sini ada yang bisa jawab. Dari saya cukup sekian, dan saya mohon maaf Ustadz, Ayah, Abi, saya habis ini mau ke rumah sakit, jadi nggak bisa. Habis dari rumah sakit mau pergi lagi, ada acara lain. Jadi saya mohon izin, setelah ini saya langsung pamit, apalagi tambah lagi puasa. Jadi nggak bisa. Saya tahu ada makanan di sini. Jadi saya sengaja biar dibawain pulang ke rumah. Aduh, kelepasan. Gak usah dibawain Pak Haji Abu ya, Afwan Abu ya, gak usah dibawain, pokoknya saya mau pulang langsung. Jadi terima kasih, mohon maaf kalau yang salah datang dari saya pribadi, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan baca doa. Abu ya, izin Abu ya doa. Baik, astagfirullahaladzim. Mari sama-sama kita baca Fatihah dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita untuk bisa berkorban, yang sakit disembuhkan, yang pergi haji diberikan kemudahan kelancaran, yang orang tua kita sudah meninggal diampuni dosanya, dan pengurus DKM Masjid Istiqomah selalu dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang bisa menjadi khadimul Masjid Istiqomah, pelayan Masjid Istiqomah yang bagus ini untuk orang-orang Islam yang salat di sini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrik wa miqdarihil azim. اللهم افتح علينا أبواب الخير، أبواب السلامة، أبواب الصحة، أبواب العافية، أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب الرزق حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا، أبواب العلم علوما نافعا، أبواب الجنة يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم. Pergi haji ke tanah suci, jangan lupa bawa peci. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan dipanggil lagi. Ya enggak, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Haji. Sama-sama. Allah fiik. Barakallah fiik. Haji barakallah. Kalau nyasar nih. Barakallah Pak. Iya Pak Haji. Sama-sama Pak Haji. Makasih Pak Haji. Masya Allah. Barakallah Pak Haji. Makasih Pak Haji. Makasih ya Bu ya. Bu ya sehat ya Bu ya. Pak Haji sehat. Bagus, bagus ya. Sehat Pak Haji. Pak Haji. Makasih. Sama-sama. Abi ayah. Ketemu lagi kita. Sehat ayah. Sehat ayah.